Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu sedang jamaah subuh yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah terus kita mengukur rasa syukur dan terima kasih kita dan segala pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang sampai dengan pagi ini tiada seorang pun di antara kita yang bisa mengira dan menjamin bahwa pagi ini kita bersama di rumah Allah yang mulia ini dalam rangka untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Dan ini suatu keutamaan diberikan kepada orang-orang ahli iman yang barangkali ini tidak diberikan kepada orang lain. Salawat dan salam kepada Rasulullah SAW, junjungan kita, suri tauladan kita, kedua kita dalam hidup ini, contoh terbaik kita, yang kita berharap nantinya akan mendapatkan syafaat dari beliau pada hari kiamat nantinya. Oleh karena itu, kita sebagai umatnya sepatutnya lah kita mengikuti jejak daripada beliau Rasulullah SAW. Ramadan keempat. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, izinkan kami beberapa menit untuk menyampaikan dalam rangka tawassul bil haqq wa tawassul bis sabr. Kami mengajak diri kami pribadi, kemudian kepada kita semua, bahwa bagaimana Ramadan kali ini kita jadikan sebagai Ramadan terbaik dalam hidup ini. Di antara kita ada yang sudah hidupnya 30, 40, 50, 60 sampai 70 tahun lebih kurang, bahkan lebih lagi. Dan alhamdulillah tahun ini Allah masih memberikan kesempatan untuk kita untuk membersamai Ramadan ini. Dan ini sesuatu yang sangat luar biasa. Kalau kita lihat barangkali kaum muslimin dan muslimat, ada di antara sanak keluarga kita, karib kerabat kita, teman-teman dekat kita, yang barangkali tahun belakangan sama-sama kita sholat subuh berjamaah, sholat isya dan tarawih berjamaah bersama-sama, barangkali bisa berbuka bersama. Namun hari ini jamaah yang dimuliakan Allah, tahun ini 1444 Hijriah, 2023 Miladiah, ternyata ada sebahagian dia tidak lagi membersamai kita pada Ramadan kali ini. Maka kesempatan emas buat kita
renungan-renungan yang mendalam buat kita semua, merupakan kesempatan berlian buat kita pada tahun ini. Masih kita dipertemukan dengan bulan Ramadan kali ini. Mungkin pada umur kita 17-an, 20 tahun atau 30 tahun yang belakangan, seperti generasi-generasi muda saat ini, ada di antara kita barangkali puasa kita yang masih setengah hari, yang masih bolong-bolong dan lain sebagainya. Begitu juga dengan sholat kita. Mari melalui momentum Ramadan kali ini kita jadikan sebagai Ramadan terbaik, sebagai Ramadan yang istimewa, sehingga kita keluar daripada Ramadan nantinya betul-betul menjadi la'allakum tattaqun. Karena puasa, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu merupakan panggilan iman. Sehingga Allah mengatakan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhalladzina aslamu. Allah panggil kita dengan sebutan iman. Seakan-akan Allah memanggil kita, wahai hambaku, wahai orang-orang yang beriman, yang masih ada cahaya iman di dalam dirinya, yang ada iman di dalam sanubarinya. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Dipanggil kita dengan bahasa iman, menandakan bahwa kita insya Allah Ta'ala akan mampu melaksanakannya. Jadi bagaimana puasa kita ini kita jadikan sebagai juga pendidikan dan kesehatan. Ada di antara kita yang berpuasa macam-macam ya kaum muslimin berpuasa. Ada dia puasanya barangkali hanya 1 hari pertama, 2, 3, kemudian di tengahnya kosong, lalu diambil yang terakhir. Ada di antara kaum muslimin ada seperti itu. Pertama puasa luar biasa semangatnya, pertengahan kosong, kemudian terakhir puasa lagi. Ada juga 1 pertama, 1 pertengahan, kemudian 1 terakhir. Ada seperti itu. Artinya apa? Puasanya belum lillahi ta'ala. Imannya ada tapi kecil. Tapi kalau yang memang puasanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulai dari Ramadan pertama sampai Ramadan terakhir, tiada putusnya kecuali memang udzur. Ini memang betul-betul puasanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga akan diberikan oleh Rasul, gambaran Rasulullah, kabar gembira kepada kita lewat sabdanya, masuk Ramadan imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan, bulan Ramadan di sini mulai dari awal sampai akhir, karena bahasanya mansum Ramadan. Barang siapa yang puasa Ramadan mulai dari awal sampai akhir, tidak awal, kosong tengah, kemudian akhir. Iman dan wahtisaban, dengan penuh keimanan kepada Allah. Dia yakin apa inti imannya di sini, bahwa diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, dilakukan dengan anggota badan. Beriman dia kepada Allah, yakin dia hari ini dia menahan lapar dan minum, dia menahan lapar dan dahaga, dia menahan seluruh yang membatalkan puasanya. Dia tahan riba, dia tahan ngejek orang, dia tahan menghina orang, dia tahan menyakiti orang lain, dia tahan dari hal-hal yang tidak diridhai Allah, dijauhkan dirinya dari hal-hal maksiat, apalagi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilarang karena iman. Iman. Kalau orang yang berpuasa bukan karena iman, dia biasanya puasa-puasa tapi gunjing orang terus, puasa-puasa riba orang terus. Apa yang dapat? Jangan dimuliakan Allah SWT.
min sha'imin laisa lahu min siyami illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak yang orang yang berpuasa tidak ada apapun yang diberikan oleh Allah pahala kepadanya kecuali hanya menahan lapar dan dahaga. Hanya menahan lapar dan dahaga. Tidak karena iman. Kalau seandainya orang yang berpuasa karena iman lillahi ta'ala, dijauhkan dirinya dari hal-hal yang tidak diridhai Allah, dia salatkan salat 5 waktu. Karena ada juga orang yang berpuasa tidak salat. Bayangkan Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita puasa tidak salat bagaimana? Sedangkan salat perkara yang sangat luar biasa. Rukun Islam kita yang kedua. Kalau puasa rukun Islam yang keempat ataupun yang kelima dalam hadis yang lain. Kalau salat merupakan rukun Islam kita yang kedua setelah syahadat, langsung salat. Wa iqamis shalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita misalnya memegang sesuatu, bayangkan itu kalau seandainya kita lepas haji, masih bisa kita pegang dengan 2 jari induk sama telunjuk kita. Kalau kita lepas tangan kita satu lagi jari kita dari genggaman, kita lepas puasa masih bisa. Kita lepas satu lagi zakat. Kalau kita lepas salat tidak bisa kita menggenggam lagi. Artinya apa? Begitulah perkara salat penting. Sehingga awal ma yuhasabu 'alaihi al-'abdu yaumil qiyamah salat. Bagaimana kita puasa? Orang yang beriman pasti tidak mungkin meninggalkan salat. Berapa banyak kaum muslimin kita lihat, orang generasi muda, kita lihat salat makan sahur bersama keluarga, makan sahur bersama ayah dan ibunda di rumah. Ketika siang harinya meninggalkan rumah kemudian melaksanakan aktivitas, lebih banyak di warung kopi barangkali, sibuk dengan permainan-permainannya yang melalaikan sehingga sholatnya lupa. Jadi, Bismillah, rahimakumullah, mudah-mudahan dengan iman itu memang menjadikan kita betul-betul aktivitas kita itu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa karena Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengharapkan pahala, ihtisab. Artinya kita puasa bukan cuma puasa, tapi mengharapkan pahala dari Allah. Dia berpuasa karena iman, kemudian dia mengharapkan pahala dari Allah, bahwa dia yakin dengan puasanya ini ada satu surga yang memang dikhususkan baginya. Bagi orang yang berpuasa, Babu Raya, ada memang disediakannya pintu surga itu, Rayyan namanya. Itu siapa? Untuk orang-orang yang berpuasa. Disediakan bagi orang-orang yang berpuasa. Makanya dia berpuasa itu memang mengharapkan pahala, bahwa ada ganjaran yang lebih baik. Saya meninggalkan rokok dan minum hari ini, saya meninggalkan ghibah dan segala maksiat di dunia ini, saya melaksanakan puasa karena iman karena Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan pahala, bahwa suatu saat nantinya ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kata Nabi, farhatan lisa'imi farhatun indah fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Untuk bagi orang yang berpuasa ada sebuah kebahagiaan. Yang pertama ketika yang berbuka puasa bersama keluarga dengan seluruh menu makanan yang ada. Kemudian kebahagiaan yang kedua baginya ketika menghadap Allah SWT. Inilah yang diharapkan oleh orang yang berpuasa. Tertanam dalam sanubarinya, di dalam dirinya, bahwa dia meninggalkan seluruh yang tidak diridhai Allah hari ini. Bahkan yang halal pun dia jauhi. Maka dia berharap hanya Allah yang memberikan pahalanya. Ada kebahagiaan ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita berpuasa sahur bersama keluarga, kemudian bersama anak dan istri, lalu siang hari melaksanakan aktivitas tidak seorang pun yang melihat. Kemudian ketika berbuka dia yang paling
Ataupun sebagaimana yang kami sampaikan awal tadi, berpuasa pertama kemudian terakhir, waktu lebaran nanti dia yang paling bahagia, dia yang paling banyak baju lebarannya, gak bisa kurang. Harus beberapa macam dan model. Kenapa? Ada lebaran pertamanya nanti, lebaran kedua, ya, dipersiapkan dengan baju yang mahal sedemikian rupa, tidak boleh kurang, dijahit. Dia yang paling bahagia. Jadi begitulah kaum muslimin, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan kali ini kita jadikan sebagai ladang kita beramal. Karena sudah pasti dan tidak ada seorang pun yang bisa menjamin bahwa Ramadan berikutnya, Ramadan tahun depan, tidak ada seorang pun yang bisa tahu bahwa kita akan berjumpa dengan Ramadan berikutnya. Muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita membentuk generasi kita mulai dari saat ini. Apalagi hari ini kita lihat berbagai alat elektronik itu, bahkan anak-anak kita lebih pandai dari kita. Bahkan kita pun sendiri ketika kita memperbanyak aktivitas, memperbanyak amalan, salah satunya kita memperbanyak baca Al-Quran, kadang-kadang kita pakai HP, ada saja yang keluar. Apalagi aktif internet lah, ada yang keluar iklan inilah, promosi itulah, bahkan nanti ada datang COD lah nanti, bisa bayar tempat, kadang barangkali macam-macam yang keluar promosi dari dalam HP. Bahkan banyak oleh Allah bilang macam-macam yang keluar. Padahal kita lagi baca Al-Quran ini. Tapi yang jelas, kalau HP kita gunakan kepada hal-hal yang baik, insyaAllah ta'ala, dia akan menjadi saksi pada hari kiamat nantinya di hadapan Allah SWT. Begitu juga ketika kita menggunakan HP pada hal-hal yang haram, dia juga akan menjadi saksi pada hari kiamat nantinya ketika menghadap Allah SWT. Mari kita gunakan apa yang ada sama kita hari ini, apa yang kita miliki hari ini, nikmat yang Allah berikan kepada kita hari ini, kita jadikan sebagai wasilah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Mari kita jaga hubungan kita silaturahim dengan teman, tetangga dan sebagainya. Ya, semuanya itu akan diridhai oleh Allah SWT. Sehingga dengan Ramadan kali ini yang betul-betul memang mengharapkan pahala dari Allah, dengan iman kepada Allah SWT, tidak merasa terpaksa melaksanakan puasa. Karena barangkali ada di antara kaum muslimin ketika datang Ramadan seakan-akan menjadi beban baginya. Dia terpaksa melaksanakan puasa Ramadan ini sebulan penuh, ini lapar kita ini. Waliyahulillah, inilah yang kita khawatirkan kepada kaum muslimin yang tidak bangga dengan agamanya, tidak bangga dengan syariat agamanya sendiri. Mari terus kita memupuk iman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh amalan yang memang diridhai Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita keluar dari Ramadan menjadi orang-orang yang diampunkan oleh Allah, terhindar daripada doa malaikat yang diaminkan oleh Rasulullah, bahwa dia mendapatkan bulan Ramadan dari umat Nabi Muhammad, mendapatkan bulan Ramadan tapi tidak bisa mengampuni dosa-dosanya ketika keluar dari Ramadan. Waliyahulillah, marilah terus kita menjadi orang-orang yang bertakwa, sehingga betul-betul detail takwa di akhir Ramadan nantinya diberikan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Barakallahu fikum. Mungkin hanya ini dapat kami sampaikan sebagai tawassul bil haqq, tawassul bis sabr. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua, menjadi motivasi kita dalam beramal dan beramal soleh sebelum ajal menjemput nyawa. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.